Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah senantiasa memberikan kita kenikmatan yang sangat banyak, yang itu haruslah senantiasa kita syukuri. Nikmat yang luar biasa, nikmat iman, Islam, dan ihsan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan bersyukur kepada Allah, insya Allah Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita semua, insya Allah, amin. La in syakartum la azidannakum. Jika kita bersyukur, nikmat Allah akan ditambah oleh Allah kepada kita. Yang kedua, marilah kita salawat serta salam sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kita rajin mengucapkan salawat, rajin bersalawat, semoga kita nanti di akhirat mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita bersalawat, memperbanyak salawat, mudah-mudahan Allah sampaikan salawat itu kepada Nabi kita, dan kita pun mendapatkan keberkahan dengan kita menyampaikan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, di kesempatan kali ini sesuai dengan muqaddimah yang saya bacakan tadi, yaitu ayat surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sesuai yang saya bacakan tadi, yang artinya adalah kita sebagai seorang muslim dipanggil oleh Allah, sebagai seorang yang beriman dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, ketika kita dipanggil oleh Allah sebagai orang yang beriman, berarti kalau kita terpanggil untuk melaksanakan puasa, berarti kita adalah termasuk orang yang mempunyai iman. Di sini tujuan daripada puasa adalah untuk la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa, agar kita semuanya sebagai seorang muslim menjadi muslim yang bertakwa. Suatu ketika Abu Hurairah ditanya tentang apa itu takwa. Nah, kemudian beliau menjawab dengan sebuah perumpamaan. Seandainya kamu berjalan di suatu tempat yang tempat itu banyak durinya, apa yang kamu lakukan? Kata Abu Hurairah. Sahabat yang lain pun menjawab, saya akan berjalan dengan berhati-hati. Nah, dengan berhati-hati artinya jangan sampai tertusuk oleh duri yang ada di jalan tersebut. Nah, itulah kata beliau takwa, artinya kehati-hatian. Nah, artinya kita berhati-hati menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa hubungan kita baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya takwa.
Para pendengar yang dirahmati Allah, pemirsa di rumah dan dimanapun yang berada, itulah takwa. Nah, kemudian Imam Ali mengatakan ada 4 ciri orang yang bertakwa. Ada 4 ciri orang yang bertakwa. Apa 4 ciri orang yang bertakwa itu? Yang pertama beliau mengatakan adalah orang yang bertakwa itu al-khawfu minal jalil. Jadi yang pertama al-khawfu minal jalil. Artinya apa? Orang yang bertakwa itu khawfu itu artinya takutan atau takut minal jalil. Takutan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat maha agung. Takutan itu artinya takut dalam arti akan mendekat dengan Allah. Bukan takut menjauh, tapi takut mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut melanggar perintah Allah. Takut berbuat dosa. Takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, al-khaufu minal jalil. Jadi takutnya hanya kepada Allah Subhanahu, bukan takut kepada misalnya kita bekerja di sebuah tempat, takutnya bukan hanya kepada pemimpinnya misalnya, tapi takut kepada pemimpin karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah pemimpin yang sesuai dengan perintah Allah ditaatinya karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan takut kepada pemimpinnya. Nah, tapi takut karena apa yang diperintahkan pemimpin itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak boleh takut selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiknya yang kedua, ciri dari orang bertakwa itu adalah wal amalu bitanzil. Nah, yang kedua yaitu wal amalu bitanzil. Artinya takwa yang diharapkan oleh puasa kita di bulan Ramadan itu hendaknya mempunyai ciri wal amalu bitanzil. Artinya kita beramal sesuai dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Artinya beramal ada tuntunannya. Al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'ahu. Artinya sesuatu amal itu harus mempunyai dasar ilmunya supaya tidak ada kesalahan. Artinya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang ketiga yaitu warida bil qalil. Nah, yang ketiga yaitu warida bil qalil. Artinya kita ikhlas walaupun diberikan Allah rezeki yang sedikit, apalagi banyak. Nah, ikhlas sedikit saja sudah ikhlas, apalagi banyak semakin ikhlas. Nah, itu apapun yang diberikan Allah kita syukuri. Nah, karena orang yang bersyukur insya Allah ditambah nikmat dan dimasukkan Allah, ditambah nikmat dan dimasukkan Allah ke dalam surganya insya Allah. Bersyukur kita sehat. Kada banyak berduit, kada apa-apa. Yang penting sehat. Banyak berduit tapi panggaringan, ada juga gunanya. Nah, artinya habis duit untuk biaya kesehatan. Nah, tapi sugih sehat baik lagi. Nah, itu nanti hendak kita itu pang ya Allah. Nah, tapi kita tetap bersyukur walaupun diberikan Allah Subhanahu wa taala rezeki yang walaupun sedikit. Yang baik, yang keempat, ciri orang yang bertakwa yang keempat yaitu al-isti'dadu liyaumir rahil. Nah, artinya isti'dadu artinya bersiap-siap, menyiapkan diri. Liyaumir rahil artinya menyiapkan diri untuk menghadapi kematian, menghadapi hari akhirat kelak. Artinya kita di dunia ini, ad-dunya itu adalah qantaratul akhir, jembatan menuju ke akhirat. Karena di dunia ini satu umat aja. Nantinya kada ada yang berhak kita sombongkan, baik itu jabatan, baik itu kabungasan, ketampanan, kecantikan, dan kada berhak kita menyombongkan karena itu adalah
hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang takwa, ciri yang keempat adalah menyiapkan diri untuk kehidupan di akhirat kelak. Menyiapkan diri untuk bekal setelah mati kaina. Nah, dan orang yang paling cerdas ujar Nabi adalah orang yang menyiapkan diri di dunia ini untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk bekal di akhirat kelak. Nah, mungkin ini yang kali ini bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat tentang takwa. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam orang yang bisa mendapatkan gelar takwa, dan kita dalam akhir hidup kita bisa mendapatkan yang namanya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa ulun sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan saksikan bersama Kurma Kuliah Ramadan setiap hari pukul 16 WITA di channel YouTube dan Facebook Al Khair 92,7 FM.